Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani, NIM 52011311005. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang cara kerja sensor suhu untuk memenuhi mata kuliah sensor dan transducer. Oke, untuk yang pertama, pengertian sensor. Sensor atau pengindra adalah elemen yang mengubah sinyal fisik atau kimia menjadi sinyal elektronik yang dibutuhkan komputer. Umumnya, sensor dibentuk dari transducer yang telah mengubah besaran fisik atau kimia tersebut menjadi bentuk lain terlebih dahulu. Pada saat ini, sensor tersebut yang telah dibuat dengan ukuran sangat kecil dengan orde nanometer. Ukuran yang sangat kecil itu yang sangat memudahkan pemakaian dan menghemat energi. Macam-macam sensor. Yang pertama itu adalah sensor cahaya. Yang kedua, ada sensor tekanan. Yang ketiga, ada sensor magnet. Dan yang keempat, ada sensor suhu. Kelima, sensor suara. Dan yang keenam, sensor inframerah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sensor suhu. Sensor suhu adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat dengan mudah dianalisis besarannya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk membuat sensor ini. Salah satunya dengan cara menggunakan material yang berubah hambatannya terhadap arus listrik sesuai dengan suhunya. Nah, macam-macam sensor suhu. Yang pertama adalah termostat. Yang kedua, termistor. Ketiga, resistif temperatur detektor atau RTD. Yang keempat ada termokopel. Dan yang kelima ada kontak temperatur sensor. Nah, jadi saya akan membahas tentang sensor pada termometer. Pengertian termometer sendiri adalah pengukuran alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin, termo yang berarti panas dan meter yang berarti mengukur. Termometer ini menggunakan sensor panas elektrik dan untuk mengukur suhu tubuh. Termometer digital biasanya menggunakan termokopel sebagai sensornya untuk membaca perubahan nilai tekanan. Nah, sedangkan pengertian termokopel sendiri adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor yang berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Sedangkan dari efek termoelektrik ini ditemukan oleh seorang fisikawan Estonia bernama Thomas Johann Sebeck pada tahun 1821, di mana sebuah logam konduktor yang diberi perbedaan panas secara gradien akan menghasilkan tegangan listrik. Perbedaan tegangan listrik di antara dua persimpangan atau conjunction dinamakan dengan efek Seebeck. Oke, untuk selanjutnya prinsip kerja sensor termokopel. Nah, di situ ada gambar termokopel dan di sampingnya ada simbol termokopelnya. Kemudian prinsip kerja termokopel cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya, termokopel hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan di ujungnya. Satu jenis logam konduktor terdapat pada termokopel akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Nah, pada gambar dapat kita simpulkan bahwa ketika dua persimpangan atau junction memiliki suhu yang sama, maka beda potensial atau tegangan listrik yang melalui dua persimpangan tersebut adalah 0 atau V1 sama dengan V2. Kemudian, ketika persimpangan yang terhubung dalam rangkaian diberikan suhu panas atau dihubungkan ke objek pengukuran,
maka akan menjadi perbedaan suhu antara dua persimpangan tersebut yang kemudian menghasilkan tegangan listrik yang nilainya sebanding dengan suhu panas yang diterima atau V1 dikurang V2. Tegangan listrik yang ditimbulkan ini pada umumnya sekitar 1 nV sampai 70 nV pada tiap derajat Celcius. Tegangan tersebut kemudian dikonversikan sesuai dengan tabel referensi yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan pengukuran yang dapat dimengerti oleh kita. Kemudian, kelebihan dan kekurangan sensor suhu termokouple. Kelebihannya itu yang pertama mudah dibaca karena memiliki layar yang tidak mudah keruh dan skala yang jelas. Yang kedua, akurasi yang tepat dalam pengukuran suhu. Yang ketiga, baik digunakan untuk pengukuran variasi suhu dengan jarak kurang dari 1 cm. Yang keempat, termokouple tidak mudah rusak dan tahan lama. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, kalibrasi yang sulit. Saat termokouple dinyalakan, suhu yang tertera adalah suhu pada ruangan tersebut. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk mengukur perbedaan suhu. Yang ketiga, termokouple membutuhkan perlengkapan tambahan yang harganya biasanya cukup mahal. Baiklah, sekian penjelasan cara kerja termometer dengan menggunakan suhu termokouple. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.